Halo semua, kembali lagi di channel Mesin Tua. Kali ini gue mau ajak lu ke suatu tempat di mana situ gudangnya mobil-mobil build up, mobil-mobil yang jarang lu temuin di jalanan. Dan di sini harga yang dijual tuh lumayan terjangkau untuk kelas mobil klasik dan jarang kita temuin di jalanan. Nah, gue akan ajak lu ke tempatnya. Kebetulan gue sudah ada di lokasinya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama suhunya yang punya koleksi mobil dan semua ini dijual. Mobil-mobil klasik yang langka, yang jarang lu temuin di mana-mana, tapi di sini gudangnya. Oke, ikutin terus channel di Mesin Tua. Nah, Sobat Mesin Tua, sekarang gue sudah ada di tempatnya, gudangnya mobil-mobil build up dan langka gitu. Kita sekarang sudah sama suhunya gitu, yang udah bertahun-tahun mau main mobil klasik, mau main mobil build up. Dengan Om Helmi Sarasa. Ya. Apa kabar Om? Baik. Om, gue mau nanya nih awalnya Om. Ya, Ini ya. kan banyak banget nih, kalau saya lihat nih, di rumah Om nih mobil-mobil yang jarang dilihat di jalanan nih gitu. Ya. Nah, ini sejak kapan Om ngumpulinnya nih? Saya Helmi Sarosa. Terus kemudian saya biasa dikenal dengan nama kedai build up atau Helmi SRS. Saya itu kalau suka mobil itu dari sejak saya SMA. SMA tuh berkisar antara sekitar tahun 74-an ya. Saya sudah istilah kata di sekolah saya dulu sudah banyaklah teman-teman yang memiliki mobil-mobil yang agak lain daripada yang lain. Dan kemudian tahun 82 saya mendirikan VW Club yang kebetulan di Kota Bandung di tempat saya kuliah. Jadinya namanya Volkswagen Club Bandung. Gitu. Jadi saya trans pada masa tahun 80-an. Nah, setelah itu saya berhenti Om. Jadi capek, jenuh. 15 tahun ke bengkel mobil, 15 tahun juga jualan velg-velg yang ya otomotif lah, di bidang otomotif. Terus kemudian tahun 92 saya berhenti. 92 saya Kenapa berhenti. Berhenti penyebabnya jenuh aja, capek. Capek sekali gitu. Capek dan saya nggak nikah-nikah nih. Jadi saya memang terlambat nikah, saya khusus berhenti di bengkel, terus kemudian saya ketemu perempuan yang sekarang jadi istri saya. Dan selanjutnya 2007 saya kembali back to basic ke otomotif lagi. Nah, dari situlah saya memulai dari 1-2 mobil saya beli dan saya build up. Saya memfokuskan spesialisasi di mobil-mobil yang build up. Terus kemudian saya mengumpulkan 1-2 dan saya juga punya misi gitu. Karena buat saya ini kalau barang build up berdasarkan pengalaman saya yang dulu tuh yang tahun 80-an saya udah main mobil-mobil build up gitu. Jadi buat saya nggak ada susahnya gitu. Jadi nggak ada susahnya untuk mendapatkan atau lihat berdasarkan pengalaman dari masa muda saya. Nah, terus kemudian dari 1, 2, 3 ya lama-lama berkembang sampai akhirnya 5 tahun yang lalu saya membuat satu garasi. Garasi itu isinya sudah cukup. Ya waktu itu ada beberapa mobil lah, 7-8 mobil, tapi semuanya build up. Dan di situ saya namakan kedai build up. Nah, kalau mau lihat dicek Instagramnya Om Helmi itu Ya. ada kedai build up. Di situ terpajang semua mobil-mobil Ya. build up yang dijual, klasik, langka. Bagi Om, mobil ini kan mobil build up Om ya, tidak dijual resmi oleh showroom-showroom mobil di Indonesia. Betul. Ngumpulinya gimana Om? Apakah Om kontak teman atau langsung berburu ke luar negeri, atau memang banyak di Indonesia yang kolektor-kolektor tuh habis itu melepas mobilnya ke Om gitu?
Sebetulnya gini, kalau dari pengalaman masa muda saya tahu persis. Karena itu dulu, zaman dulu tuh bekas kedubes-kedubes tuh ada dua perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah ya. Yang pertama adalah Mega Eltra dan yang kedua Dharma Niaga. Dharma Niaga. Mereka yang diberi izin untuk menjual mobil-mobil bekas kedubes-kedubes yang tidak direekspor kembali. Jadi dia tetap di sini, dia bisa dijual tapi melalui satu badan yang disebut Mega Eltra atau Dharma Niaga. Nah, pada saat dulu tahun 70-an saya sudah mengerti soal formulir A, formulir B, formulir C gitu loh. Dan saya tahu mobil-mobil yang ada pernah masuk di Indonesia itu saya tahu gitu. Saya tahu dan berdasarkan pengalaman saya ya di klasik dan retro. Terutama mobil-mobil yang retro saya lebih suka dibandingkan mobil yang klasik. Klasik sekali saya juga kurang suka gitu. Karena rawatnya susah. Kalau yang klasik itu tentunya memerlukan tangan yang lama dan jangka waktu yang sangat panjang gitu. Sedangkan kalau buat retro itu buat saya kan, saya mengulang kembali nostalgia saya aja dulu mengacak-acak mobil itu, dan saya pernah alami masa muda saya itu, misalnya katakanlah DX gitu. DX itu saya pernah beli baru gitu. Terus apalagi misalnya sekarang mobil semacam Datsun kotak atau apa, dulu memang mainan saya gitu loh. Saya memodifikasi, saya membuat bagus karena saya juga waktu itu punya bengkel gitu. Jadi bisa dikatakan ya saya, kalau sekarang orang sebut builder ya. Nah, saya dulu dari tahun 80-an saya sudah builder ya kayak gitu. Nah, kalau gambaran dulu Om pernah beli mobil DX, Toyota DX Om. Kalau sekarang tuh Om, dari yang tahun 80-an atau 70-an? 80. Nah, kalau sekarang tuh dijual, Om di sini salah satunya sering jual mobil DX Om ya? Betul. Itu gambarnya berapa tuh harganya itu? Gini, pertamanya saya membeli DX itu saya mencari yang bagus. Karena saya tahu bahwa mobil itu bukan build up. Mobil itu adalah mobil yang dijual di Indonesia lewat ATPM atau dealer. Jadi kalau saya mau menyimpang dari nama kedai build up gitu, mau tidak mau dia harus kondisi yang bagus. Nah, saya secara jujur mungkin udah puluhan, bahkan sampai 20 kali ya saya sudah menjual DX. Tapi hampir rata-rata saya menjual nggak pernah di bawah 50. Jadi saya selalu menjual di atas 50 Kalau juta. dulu gambaran harga barunya berapa tuh? Harga barunya tahun 80 itu seingat saya itu adalah 9,8 juta. 9,8 juta. Terus kemudian 81 dia naik menjadi 11,4. Terus tahun 92 dia naik menjadi 12,2. Terus kemudian 83 akhir itu sudah mencapai harga 13,6. Terus keluar GL. Keluar GL saya juga beli baru GL. Itu dengan harga sudah 15,4 kalau nggak salah. Seingat saya. Nah, gitu. Gambarannya tuh sebenarnya kalau orang untuk investasi dong ya. Mobil klasik itu berarti mobil klasik atau lebih build up itu harganya makin tahun makin naik apa gimana? Gini, investasi itu gini. Jadi orang kalau mobil build up udah pasti mobil itu jarang beredar di jalan. Karena jumlahnya bisa dihitung pakai jari gitu ya. Terus kemudian saya mendapatkan mobil-mobil itu enggak dari mana-mana, tapi saya dapetin justru dari semua saya dapetin di Indonesia gitu. Oh, jadi nggak ada mengimpor saya nggak gitu. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya beli ada di Jakarta saya beli atau ada di Jawa lah katakanlah. Jadi saya juga membeli mobil-mobil itu misalnya di Surabaya, misalnya di Bali atau yang Papua sekalipun gitu, atau di mana ada yang dapat dari Sabang segala gitu. Tapi semuanya yang paling tidak saya menuju pada yang bersurat gitu. Gitu. Tadi mobil-mobil sini suratnya lengkap nih? Hampir rata-rata semuanya lengkap dan saya pajak taat. Jadi saya bayar semuanya mobil-mobil karena menurut saya alangkah tidak bijaknya kalau kita sebagai warga negara kita memiliki mobil-mobil yang pajaknya nggak mahal. Katakanlah DX itu 400.000, terus kadang-kadang kita ketemu ya contohlah mobil Carina ini 900.000, mobil Datsun itu Laurel ini jatuhnya di angka sekitar ya sekitar 400.000 600.000-an lah gitu. Jadi kalau kita nggak bayar kayaknya enggak. Jadi buat saya pakai atau tidak saya pakai jatuh tempo saya bayar gitu. Kalau ngomongin mobil build up, ngerawat, spare partnya juga, bengkelnya mudah nggak? Kalau orang mau beli nih gitu kan nostalgia kayak, atau mau anak-anak muda tuh banyak sekarang suka mobil klasik apalagi yang jarang ditemuin di jalan tuh kan orang pada tertarik tuh. Nah masalahnya kan karena tidak dijual secara resmi,
spare partnya, terus itu bengkelnya itu mudah nggak Om? Kalau buat saya sebetulnya ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri Gitu. sedap. Ngeri-ngeri sedap dalam arti kata gini. Kalau kita hobi, Ah, itu merupakan tantangan, Om. Justru tantangan Nah, buat asiknya kita. di situ ya. Asiknya di situ. Ah. Tapi kalau misalnya Anda takut, sebaiknya ya beli Avanza. Ah, Itu. mobil-mobil Itu saran baru. saya, mobil-mobil baru. Tapi kalau menyenangi mobil ini, yang paling utama adalah Anda hobi dulu. Anda suka dulu terhadap barangnya. Baru Anda beli. Nah, terus kemudian misalnya sekarang, sebelum membeli, Anda sekarang zaman canggih, Om. Iya. Anda browsing, apa segalanya. Periksa. Ah. Terutama Toyota. Kenapa saya beralih dari mobil Eropa, mobil Jepang yang Nissan, yang Mitsubishi, akhirnya saya memilih pada Toyota. Kenapa pada Toyota gitu? Karena mobil Toyota itu satu mesin aja bisa 10 sampai 20 mobil yang sama. Dengan merek yang berbeda. Jadi bisa Bisa campur-campur dia. Jadi kalau kita membeli satu mobil yang aneh lah katakanlah. Saya kasih contohnya di depan kita ini. Ini Carinaide. Mobil ini ada di Indonesia yang beredar di kalangan komunitas itu ada 2. Satu abu-abu, satu punya saya. Yang generasi kedua. 2 yang saya tahu. Belum ketemu lagi. Tapi mungkin di Batam, di Sabang, di Papua atau di kota-kota lain ada yang ngumpet. Pasti ada. Pasti ada. Cuma Jumlahnya di pasti jalan- lebih di jalan, banyak. Om, ya. Tapi yang di jalan beredar ikut di komunitas adalah cuma 2. 2 unit. Yang ini juga Yang saya Laurel. tertarik. Laurel ya, katakanlah Laurel. Ah. Saya tertarik pada mobil ini karena saya melihat satu liputan dari Zico ya. Zico sama Zippo di garasi drift. Dan saya pernah kecolongan gitu. Jadi dulu ada satu mobil warnanya hijau Laurel kayak gini dijual di MGK Kemayoran. Saya datang, saya periksa, saya tawar dulu. Nah belum dapat, akhirnya saya nggak bisa tidur tuh. Saya balik lagi. Begitu balik lagi ke MGK sudah laku. Sudah laku. Jadi saya merasa, waduh, lewat gue nih satu gitu. Tapi gue mesti punya gitu. Nah saya lihat di garasi drift itu pernah diliput oleh Zico itu adalah yang sama. Jadi Nissan Laurel C33 warnanya sudah berubah menjadi saya nggak tahu warna asalnya atau apa, tapi warnanya krem, bawahnya coklat. Dan saya juga tahu kebetulan itu punya kawan saya juga, saya kenal juga Irawan Nur Satya. Dia juga seorang builder, lebih hebat dah. Kalau soal dandaninnya mungkin lebih hebat dari saya. Saya kan terpukau pada mobil yang cukup ada beberapa biji, jadi saya nggak full dalam menangani satu mobil. Tapi akhirnya saya mendapatkan mobil ini. Mobil Nissan Laurel ini C33 tahun 89. 89. Ini langka Gitu. juga Om, ya? Ini langka. Nah mobil ini kalau saya perhatikan ada kurang lebih sekitar 5 yang saya tahu yang ada. Satu punya Irawan Nur Satya karena mereka lebih dulu dapat. Terus yang kedua ada yang hitam mengajukan kepada saya waktu saya posting mobil saya di Surabaya. Terus ada lagi satu mobil yang katakanlah bangke, itu bekas Amandio, sekarang punya Nanda eksklusif. Terus ada lagi satu juga yang punya saya. Dan satu lagi kalau nggak salah ada hitam juga yang sudah di swab mesin apa, saya nggak tahu. Jadi kurang lebih sekitar 5. Dan mobil ini saya dapat, bagus, cakep, sudah ini. Jadi saya hanya memulasnya kembali lagi aja. Memperbaiki, memaksimalkan mungkin supaya mobil itu menjadi sebuah mobil yang menarik, yang bagus. Nah, karena suatu kebanggaan juga Om ya. Iya. Ada rasa kayak sombong dikit sih bahasanya. Oh iya. Bahwa mobil gue ini jarang punya gitu. Oh iya. Itu Om ya gitu. Iya. Dan buat saya ini sebagai karena ya banyak di komunitas saya sudah dianggap dituakan gitu ya. Suhunya. Suhunya lah, orang bilang suhu atau apa. Tapi pada saya sebetulnya saya sama saja Om. Saya sama anak SMP, sama anak SMA saya bisa bergaul, saya membaur, saya mencoba merangkul semua komunitas. Saya bikin acara yang namanya kumbar, itu kumpul bareng. Itu kalau saya buat itu saya bikin acara terbuka itu bisa 500 sampai 600 unit yang hadir di acara. Padahal kita nggak pakai panitia, nggak pakai apa-apa gitu. Nah terus kemudian mobil-mobil yang datang tuh pada umumnya mobil klasik retro. Gitu. Nah kenapa mesin tua agak tertarik dengan kedai build up? Karena salah satunya tuh Om Helmi itu jualnya lumayan murah Om ya? Enggak juga, relatif. Relatif murah lah, Pak. Tapi kalau udah keluar dari Om Helmi nih, orang-orang kolektor tuh jualnya jauh tuh lebih tinggi tuh.
ada yang belinya cuma 200 juta bisa jual 1 M. Ya, Nah, kayak gitu pengalaman seperti itu ya ada aja. Saya sekarang sebagai satu contoh lah. Jadi pada tahun kurang lebih sekitar 7 tahunan yang lalu lah, saya punya Trueno katakanlah ya, GT Apex tahun 93. Surat asli saya jual waktu itu ya saya beli kurang lebih sekitar 95 juta. 95 juta. Warnanya hitam. Saya coba jual di waktu dulu zaman masih toko bagus. Oh, oke. Toko bagus, jadi kurang lebih sekitar 7 sampai 10 tahun yang lalu lah. Nah itu saya jual di angka, akhirnya laku itu di angka 125 juta. Kalau ditanya keuntungannya nggak seberapa. Tapi itu yang membuat senang buat saya, bahwa saya memelihara mobil, memiliki mobil, punya arsip mobil itu, tetapi produktif gitu, ada lebih. Itu yang saya bilang sebagai satu investasi. Jadi belum tentu ada ceritanya saya ini jual rugi. Belum pernah ya jual rugi. Pernah ada, tapi betul-betul mobil itu sudah bosan, mobil itu sudah mengganggu pikiran, sudah kurang menyenangi ya saya buang aja. Gitu. Tapi kalau yang saya suka banget karena dia memang karena setiap saya beli mobil pasti saya suka dulu. Kalau saya nggak suka buat apa saya beli gitu. Walaupun dia 2 pintu, 4 pintu, wagon atau apa gitu. Nah, kemudian katakanlah pada waktu saya membeli, pada waktu itu saya jual 125 juta. Tahun ini 2020 saya membeli mobil yang sejenis, namanya Levin. Cuman beda tampang, ada Levin, ada Trueno. Kalau Trueno tuh nggak ada grill di depan, yang Levin tuh ada grill. Kalau bicara cantik, lebih cantik yang Levin. Lebih cantik yang Levin. Tapi kalau lihat kastanya lebih tinggi Trueno. Gitu. Nah, sekarang harganya saya udah beli mobil di atas kepala 2. Jadi kalau nggak mau ngikutin pakai cara yang saya jual itu nggak akan mungkin dapat gitu. Jadi buat teman-teman gitu, kalau kita mau investasi, ya tergantung ininya ya, tergantung dari hobi mereka. Ada orang yang hobinya beli bahan hancur bangkai sekalipun dibangun sampai. Buat saya nggak akan pernah. Buat saya udah capek. Kenapa dong? Udah capek. Masa lalu saya itu yang kayak gitu. Tapi kalau buat sekarang saya nggak mau lagi. Jadi saya selalu membeli mobil yang jadi dan harganya pasti saya beli di atas pasar juga. Tapi mobil itu istimewa. Nah, contoh, saya pernah beli mobil DX, jatuh sampai di Jakarta, itu kurang lebih 102 juta. 102 juta. Orang bilang, wah gila katanya, dibeli 102 juta, DX. Gitu. Tapi buat saya melihat mobil itu sangat perfect, sangat bagus, sangat itu, dan perawatannya super istimewa. Dan sudah ada modif tentunya pakai engine. Tapi dalam jangka waktu 2 bulan, laku juga tuh. Berapa tuh? Lakunya nggak banyak, di angka 115. Tapi saya punya kelebihan, misalnya peleknya saya ganti. Yang saya dapat, yang saya copot, peleknya lebih mahal. Saya ganti sama yang lebih murah. Itu udah keuntungan kan? Gitu. Perintilannya adalah yang saya jual, yang saya ambil lebih tinggi. Nah, terus kemudian sekarang, kalau ditanya, berapa saya menjual mobil DX misalnya gitu. Yang terakhir ini saya jual DX setir kiri yang saya itu di angka 180 juta. Kalau sekarang saya lihat dari kawan-kawan atau junior lah yang bermain di DX gitu ya, yang bermain di DX sudah banyak tuh di atas 100 juta buka. Bahkan ada yang 200 lebih, bahkan ada yang saya dengar ada yang 300 walaupun saya kurang yakin lah. Tapi menurut saya kalau sampai di angka 200 mungkin masih ya tergantung kondisi lagi. Karena seperti itu. Om, kalau gambarannya bocoran dikit, kalau ini kan bentar lagi masuk 2021 nih. Kedepannya tuh mobil build up atau mobil klasik yang akan diburu para kolektor atau pecinta mobil retro atau mobil klasik apa? Yang kalau naik banget nih, ngetren banget ini. Sebetulnya gini, kita juga melihat sesuatu ke depan. Dulu saya mengabaikan yang namanya Kijang. Kijang ya. Kijang sekarang, itu saya abaikan banget gitu. Om Helmi lagi baru beli 2 Kijang gitu. Saya abaikan, bukan saya mau menggoreng Kijang ini, bukan. Tapi dulu saya pernah waktu masa muda saya slalom pakai Kijang bak, saya slalom pakai hijet bak beli baru dulu tahun 80-an, jadi 84 ngerasain lah. Sampai saya pernah juga punya
tertarik pada satu Kijang pickup. Kemarin saya beli di angka kepala 5, bagus kondisinya, terus saya masih bisa menjual di atas kepala 6, gitu. Artinya masih tetap menguntungkan, dan pembelinya selalu ada saja yang di atas. Jadi kita nggak usah khawatir gitu. Dan kemudian selama ini saya nggak pernah tuh ngerasain yang namanya Grand Extra, Kijang Super. Terus saya ngerasain lagi misalnya LGX yang baru-baru tahun 2000. Krista gitu. Krista gitu. Saya nggak pernah gitu. Bahkan saya nyupir aja belum pernah gitu. Tapi saya kemarin datang seorang teman. Dia WA ke saya, "Om boleh nggak lihat-lihat mobil, main ke kedai?" Saya bilang silahkan aja main ke kedai. Tiba-tiba dia bawa Mobil LGX. Tahun 2002. Terus saya bertanya, "Kijang lu bagus sama tuh klimis." Saya bilang klimis gitu. ya, Klimis banget tuh. Saya bilang, "Ya Om, ini semuanya masih orisinil." Loh, ini bener nih orisinil? Bener, coba aja Om lihat. Saya lihat tuh ceritanya. Dan saya cobain lihat, dan saya coba. Begitu saya coba, waduh enak banget nih mobil nih. Gitu. Pengen juga gua ngerasain gitu. Pengen juga ngerasain. Udah, akhirnya saya beli. Saya beli dengan satu angka yang bisa dibilang ya mungkin di atas pasar kali sedikit ya. Tapi relatif buat saya. Yuk mau beli misalnya pasaran sekarang katakanlah 60 sampai dengan 80 juta gitu. Anda mau beli yang di grade mana sih gitu. Kalau Anda mau beli yang di bawah 60 juta udah pasti dandanya banyak. Iya. Kilometernya udah 400.000 kali gitu. Perbaikannya lebih banyak. Saya ambil ini sebetulnya sudah di atas grade yang hampir atas. Saya mencoba gitu. Saya mencoba, saya beli, saya perbaiki. Jadi jatuhnya itu menurut saya sudah di atas pasar. Di atas orang pedagang-pedagang inilah. Tapi saya juga ingin mengingatkan gitu bahwa ya kalau mobil saya ini saya posting terus Anda tertarik, Anda pedagang, tawarannya pedagang, ya saya ketawain. Ya saya sih maunya yang beli itu adalah orang yang suka. Orang yang suka seperti saya dan saya ini. Begitu saya beli itu saya perbaiki, saya kasih builder namanya DND supaya bersihin, ternyata keluar lagi seperti mobil baru. Saya punya rasa sayang nih. Nyoba enak banget, perfect deh. Sebagai orang sudah puluhan tahun main iya, mobil, dan saya nggak pernah, jujur aja saya nggak pernah. Tiba-tiba saya bisa tertarik sama ini, sama LG gitu. Pada waktu saya posting, banyak komentar di Facebook maupun di Instagram saya. Tiba-tiba ada yang sodorin lagi saya nawarin lagi. Om saya juga punya, kilometernya 59.000 lah, pusing lagi di kepala. Coba gue lihat lagi, saya bilang. Datang melihat lagi, bawa ke saya lihat. Ya kalau lihat kondisi 11-12 lah, ada plus ada minus gitu. Tapi saya pikir dengan kilometer 59.000 ini layak mobil itu, cuman agak jorok. Nah, sekarang balik lagi nih, balik lagi. Kita kan jago dibersihin ya, bagaimana? Ya kita pakai. Itu ilmu kita, itu expert kita bersihin, kita kasih DND lagi suruh perbaiki, terus kemudian nanti dia selesai ke saya akan mulai lagi nih, saya mulai lagi lebih mendetilkan lagi, gitu. Nah baru saya jual, dan itu saya yakin akan menguntungkan. Kalau rugi nggak akan saya jual, atau balik modal aja saya nggak akan jual gitu, biarin aja saya pakai gitu. Jadi banyak juga untuk kategori saya, orang-orang yang datang ke saya, kalau misalnya menawar di bawah harga saya, di bawah saya beli, siapapun orang ya saya bilang, lu gimana gue jual, gue beli aja lebih dari lu tawaran lu, gitu. Dan tapi saya terbuka. Itu gambaran dong ya, bisa tahun ke depan itu Kijang, LGX, Krista dan lain-lainnya itu bakal diminatin lagi sama orang. Kalau menurut saya gini, sebetulnya nggak itu aja, tergantung ininya. Tapi tetap kalau yang namanya investasi itu pasti satu, mobil yang build up. Pasti itu. Kalau investasi nggak akan pernah turun. Semakin dia tua, semakin dia jadi. Jadi nggak usah takut gitu. Nah, terus kedua mobil-mobil yang dijual di Indonesia. Tapi kita harus belajar, dia legendaris nggak pada masanya. Contoh lah misalnya sekarang ada Mazda Astina. Gitu. Mazda Astina gitu. Dulu bagus, resmi, bagus, flip flop, menarik gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang. Taraf dijual sebagus apapun mobil itu, dia pasarnya masih kurang. Kepercayaan masyarakat itu terhadap mobil itu masih kurang. Tapi begitu Anda jual DX yang NOS atau DX yang bagus saja, tangan pertama, kondisi jok interior semua bagus, sebentar Om. Sebentar. Banyak itu. Dan justru jadi kalau orang mau investasi,
Milihnya yang build up. sekalian. Nah, build up ada lagi. Build up yang pertama 2 pintu cari. 2 pintu itu lebih naik lagi. Lebih naik. Gila-gilaan ya. Lebih nggak usah takut. Coupe gitu. Yang kedua station wagon. Yang ketiga mobil 4 pintu boleh. Yang keempat mobilnya langka. Ini Kalau kayak gini mobil- ya udah jarang nih. Udah jarang, betul. Saya lihat di depan tadi itu ada gambaran neneknya Solunam ya. Ya, Nah, ini ada Tercel. satu-satunya ada di Indonesia cuma satu di Ya, sini. ya. Orang menyebutnya gini. Saya juga kata-kata itu bukan dari saya, tapi kata-kata itu waktu diposting itu mobil anak saya punya, dan dia juga penerus saya. Dia juga ngerti dan dia juga udah jadi anak yang bisa simbang lah 11-12 sama saya. Cuman mungkin kalah jam terbang aja. Tapi kalau cara berpikir dan motivasinya sih is okay. Penerusnya It's okay, penerus saya lah. Om Helmi namanya Mas Gilang. Gilang Kita Pujangga. sempat-sempat ngobrol bareng Ya. sama Mas Gilang juga. Nah, Om tadi bilang ada mobil yang Om jual sama yang tidak dijual gitu. Itu kan sebagai pedagang kan ya namanya pedagang semuanya dijual gitu. Nah, kalau ini kok memang memang benar-benar koleksi khusus banget sih, Om. Enggak, Sebetulnya enggak. Kalau soal prinsip saya itu mungkin sama. Saya nggak menjadikan banda itu menjadi satu pusaka gitu ya, yang nggak akan gua jual sampai gua itu bukan. Cuma ada yang mobil yang Cuman lebih ada tahan ya? mobil yang jangka waktunya saya tahan sebagai ikon saya. Misalnya ada Starlet GT saya yang saya masih sedikit bertahan. Tapi kadang-kadang saya tergiur juga sama tawaran-tawaran tergiur gitu ya. Terus ada Honda Legend saya yang 2 pintu. Terus ada Toyota Cressida generasi 1 saya setir kiri USDM. Itu saya simpan memang ikon saya gitu. Seperti Nissan Laurel ini gitu juga. Saya kan baru dapat kurang lebih bangsa sekitar 3 bulan 4 bulan lah. Ya saya belum jual dulu lah. Kecuali harganya tiba-tiba gue berani sekian gitu terus jauh, ya gue jual juga lah. Nah, kalau ini Om, Karina Om, Toyota Karina nih. Ini kan jarang Om tuh bilang baru ada 2 nih yang nemu jalan di Indonesia nih. Gambarnya berapa nih Om kalau dijual? Kalau ini Kalau saya harga- buka di angka 125 juta. 120. Kondisi bagus Om ya? Kondisinya bagus, matic, mesinnya 3S, jadi sama dengan Corona Absolute. Jadi sama dengan Celica, sama dengan apalagi ya, ada beberapa mobil yang sama lah. Cuman ini mobil sudah restore, jadi saya udah ulang catnya di oven, terus kemudian interiornya juga karena sudah dibungkus-bungkus, tadinya saya ganti dengan cara saya menjadi kotak-kotak gitu, terus dia frameless gitu, tapi bukan pillarless. Kalau yang generasi satunya pillarless, jadi sudah frameless. Kalau kita buka pintunya dua-duanya, dia nggak punya tiang pilar B. Nah itu lebih langka lagi, seperti Nissan ini. Nah, Nissan Laurel ini pilarless. Ya, nanti kita mau ngobrol sama Om Gilang, anaknya Om Helmi, sama sekali kita mau lihat-lihat koleksi-koleksinya Om Helmi, sama lihatlah beberapa mobil-mobil yang mungkin kalian tertarik, nanti bisa datang ke sini Ya, Om ya. silakan main aja. Di mana nih Om? Untuk saya ini saya di Galaksi Kalimalang, Bekasi. Om, ya? Untuk TKP saya gampang sebetulnya. Anda tinggal ketik aja kedai build up di Google Map, dia akan keluar. Dia akan keluar. Nah itu TKP saya. Jadi kalau mau main, mau datang silahkan. Tapi jangan lupa bawa duitnya rada banyak. Oke. Kalau begitu Sobat Mesin Tua, kita akhiri dulu video ini. Sampai ketemu nanti di video selanjutnya. Oke.